amma ba'du. Apa kabar semuanya? Apa kabar para pembelajar? Apa kabar para calon-calon cendekiawan muslim? Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, pada kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk menyampaikan beberapa materi dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi. Di antaranya adalah pengertian tentang tujuan pengembangan kurikulum, kemudian ada hierarki tujuan kurikulum, kemudian ada taksonomi tujuan kurikulum, kemudian ada indikator pencapaian, selanjutnya ada langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya untuk merumuskan sebuah tujuan. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai tujuan kurikulum. Tujuan dan kurikulum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuan memiliki arti maksud, arah, dan atau segala sesuatu yang dituju. Sedangkan kurikulum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti seperangkat mata pelajaran dalam suatu pembelajaran pada lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau seperangkat aturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian hierarki tujuan kurikulum. Apa sih hierarki tujuan kurikulum itu? Apa saja? Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu sudah pasti tertuang juga dalam undang-undang, dalam pembukaan undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan dalam Undang-Undang Sikdiknas, tujuan pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberdayakan manusia Indonesia dengan seutuhnya. Yang dimaksud manusia yang beriman, bertakwa, dan memiliki pengetahuan intelektual, sehat jasmani, sehat rohani, kemudian memiliki pribadi yang mandiri, kemudian memiliki kemampuan dalam bermasyarakat dan kebangsaan. Kemudian selanjutnya turun ke bawah ada tujuan institusional. Di sana setelah nasional maka ada lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki tujuannya masing-masing, yang secara khusus membahas atau mengkhususkan tujuan-tujuan dari tujuan nasional tersebut. Misalnya ada lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Kemenristek-Dikti, ada dari Kementerian Agama, ada Dirjen Pendidikan. Kemudian setelah itu ke bawahnya ada lembaga-lembaga pendidikan seperti ada SMA, ada perkuliahan, ada kampus misalkan, ada SMA, ada SMP, ada SD, itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, setelah tujuan institusional turun ke bawah, itu ada tujuan kurikuler. Itu lebih spesifik ke mata pelajaran atau mata kuliah dalam perguruan tinggi. Di sana terdapat tujuan-tujuan yang dimaksud oleh kurikuler tersebut, oleh mata pelajaran tersebut. Nah, setelahnya ada di bawahnya, setelah itu di bawahnya ada tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Itu hanya guru yang mengetahui kondisi di lapangan. Itu adalah tindak lanjut dari tujuan kurikuler. Di sana terdapat mungkin ada kurang pemahaman dari mahasiswa ataupun dari pelajaran-pelajaran, maka ada tujuan instruksional di sana. Kemudian selanjutnya dari taksonomi tujuan kurikulum. Taksonomi itu teman-teman berasal dari tasen dan nomos. Itu berasal dari bahasa Yunani. Tasen itu sebuah klasifikasi yang artinya klasifikasi, nomos yang artinya aturan. Jadi taksonomi adalah sebuah klasifikasi aturan, atau bisa dikatakan sebagai prinsip dasar atau hierarki klasifikasi dalam kurikulum. Prinsip-prinsip dasar dalam kurikulum.
taksonomi ini awal pertamanya dicetuskan oleh seorang psikolog pendidikan yang berfokus pada penelitian dan pengembangan pendidikan dengan kemampuan atau kompetensi intelektual atau berpikir, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Kemudian secara berangsur-angsur ataupun seiring berjalannya waktu, pengembangan tersebut taksonomi itu memiliki perubahan-perubahan dan penambahan, istilahnya penyempurnaan. Maka ditambahkan beberapa domain yang tadinya hanya aspek kognitif dari Benjamin, maka ditambahkan aspek afektif dan aspek domain psikomotorik. Kognitif itu adalah kompetensi yang berhubungan dengan intelektual, kemudian efektif kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan attitude, kemudian psikomotorik, kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan atau skill. Istilahnya kalau kognitif itu adalah knowledge, kemudian attitude afektif itu attitude, kemudian psikomotorik itu adalah skills atau kemampuan gitu. Kemudian dari taksonomi kita beralih ke indikator pencapaian. Indikator itu memiliki arti penanda ataupun petunjuk. Pencapaian adalah segala sesuatu yang telah kita kuasai, sedangkan indikator pencapaian memiliki arti adalah penanda pencapaian kompetensi. Potensi yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku, perubahan dari siswa, baik itu perubahan kognitif, perubahan afektif ataupun perubahan psikomotorik gitu. Kemudian bagaimana sih caranya langkah-langkah untuk membuat rumusan indikator pencapaian? Yang pertama adalah menguasai atau pahami dulu kompetensi dari setiap siswa. Misalkan siswa harus memiliki kompetensi memahami isi bacaan ataupun menguraikan pendapat pribadi tentang materi kurikulum. Kemudian uraikan redaksi kompetensi ke dalam komponen. Buat komponen-komponennya, seperti misalkan ada komponen menguraikan, mengkomunikasikan, ataupun menjelaskan, begitu. Kemudian setelah itu bikin buat spektrum kemampuannya dari komponen yang tadi, buat spektrum kemampuannya seperti dalam menguraikan, mampu atau belum mampu, seperti itu. Kemudian setelah itu susun indikator-indikatornya, pencapaian kompetensinya dengan menggunakan daftar checklist. Misalkan saya misalkan Suryadi mampu memahami kurikulum dengan baik, misalkan checklist, saya ulangi checklist misalkan, ataupun menyampaikan dengan baik checklist, kemudian dengan jelas checklist. Kemudian setelah dibuat, maka dikumpulkan dan dijumlah apakah hasil yang telah siswa atau misalkan Suryadi dapatkan. Setelah itu hasilnya akan digunakan sebagai indikator dalam proses pembelajaran selanjutnya. Misalkan Suryadi ternyata masih belum paham tentang kurikulum dan pembelajaran. Dari hasil perhitungan tersebut, maka akan diberikan sebuah bimbingan agar siswa tersebut dapat memahami kurikulum dan pembelajaran dengan baik dan benar, begitu. Kemudian selanjutnya lebih fokus kepada pencapaian, bukan kepada angka. Yang dituju di sini adalah kompetensi atau kemampuan mahasiswa, gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana cara merumuskan tujuan? Ada 4 unsur di sana. Yang pertama ada audiens atau peserta atau siswa atau pelajar, jadi. Yang kedua ada behaviors atau aktivitas, tingkah laku. Yang ketiga ada condition, ada sebuah kondisi, sebuah kegiatan. Dan yang keempat ada degree atau perbandingan. Maksud perbandingan di sini adalah perbandingan antara sebelumnya dan perbandingan setelahnya, gitu. Sedangkan menurut Robert F. Megers, penyusunan
penyusunan tujuan itu dapat diklasifikasikan menjadi harus adanya spesifikasi dan nyata dalam kelakuan, kemudian ada dalam terdapat sebuah kondisi, kemudian ada kriteria tingkat keberhasilan. Di situ dibuat ada kriteria tingkat keberhasilan. Kemudian setelah itu ada dibuat dalam menggunakan kata kerja begitu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.